kitab ini memang sangat cocok buat orang-orang yang penasaran tadi. Yang memang butuh sesuatu yang klik sama beliau, ini kitab ini cocok. Ya, buku ini cocok. Dipaparkan sama yang nulis biar kita penasaran juga. Nah, ini namanya, mohon maaf ya, saya juga nggak tahu istilahnya. Tapi kalau yang saya pernah dengar dari orang-orang itu ya, ada itu loh, marketing apa namanya? Mas Kiki apa? Apa itu Mas Kiki? Untuk marketing loh. Biar menarik pasar, metode buat jual bahasa asingnya apa itu? Hah? Bukan. Hah? Jangan takut salah, ayo ngomong aja. Iya, sate juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ngomong, apa-apa. Jadi kalau orang, ya teknik marketing ya, strategi market loh ya, ngono ya, kangelan. Strategi untuk memasarkan sesuatu, itu bahasa populernya apa? Sekarang mulai loh ya, podo-podo gak rohe gitu kan ya. Pokoknya itu ya, ada strategi marketing itu, strategi untuk memasarkan sesuatu. Biasanya kalau di YouTube itu ada strategi agar orang lihat, namanya apa, klik apa itu. Nah begitu, judulnya yang waneh biar orang noleh kan gitu ya. Kadang kasih judul yang waneh sekali biar orang terus penasaran pengen lihat isinya. Nah ini bukan dikasih judul yang aneh, ditunjukkan hakikat isinya biar kita itu tertarik untuk membacanya. Jadi yang seperti ini bukan sombong, bukan. Ya itu namanya lagi, yaitu nunjukkan sesuatu. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Ya jawab jujur, orang no, aku sing paling alim. Itu bukan sombong, lagi nunjukkan kualitasnya biar yang bersangkutan tertarik untuk belajar, ngerti dia belajar dari siapa. Karena akan sangat aneh kalau misalnya antum lagi berobat ke dokter, ada seseorang berobat ke dokter. Nah, terus dokternya gaya tawadhu. Maaf ya Mas, ilmu saya enggak seberapa. Jadi ya belum tentu saya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda. Bisa jadi saya menjadi penyebab kematianmu. Saya mau nanya, ini tawadhu kan dokternya, yang merendahkan diri. Kamu akan ngomong, Pak dokter bisa aja ngono. Orang mbok tinggal. Ditinggal. Jadi menunjukkan kualitas itu boleh, bukan kesombongan. Maka penulis buku ini ngomong, ini buku ini layak buat orang-orang yang memang semangatnya tinggi. Ini layak buat orang-orang yang punya hati memang lebih dibandingkan orang lain. Ini memang kitab ini pembahasan nggak dibahas sama orang. Itu bukan sombong, nah lagi pamer produk biar orang itu yang beli puas. Nah itu boleh. Maka kamu kalau mau ngajak orang ke sini, ya kamu pamerkan nih di Raudhah ada apa, di Majelis Raudhah ini produknya apa. Misal, sing ngajar ganteng. Betul enggak ya? Karena sing ngajar ayu kan medeni itu ya. Kan boleh. Ada lagi yang pamerkan Majelis Raudhah ini dengan satu kalimat. Kayak Gus Ikdam tuh ya. Raudhah itu loh, kopinya loh. Kopinya itu jadi strategi marketingnya itu ya. Biar orang datang karena kopinya. Kok sudah datang ke sini sama Ustadz Iis nggak disuguhi kopi. Akhirnya protes dia, katanya Raudhah kopi. Ternyata di sini saya nggak dapat kopi. Misal begitu. Jadi sesuatu yang bisa dijual, dalam tanda kutip bukan dijual beneran ya, bisa dijual agar orang tertarik. Itu diungkapkan dalam menulis, dalam berceramah, itu boleh-boleh saja. Oh kalian nggak akan pernah dengar ini dari orang lain. Saya yang pertama kali menyampaikan ini, belum ada yang ngerti. Itu bukan sombong, itu namanya lagi menarik perhatian lawan bicara agar fokus ya, agar fokus. Selama niatnya nggak sombong, selama niatnya memang betul-betul mau membuat orang berkonsentrasi, bersemangat, dan orang percaya yang disampaikan ini memang istimewa. Alhamdulillah. Tak kerasa ini waktunya udah 10.18. Berarti udah 40 menit saya bicara. Mas Rio betul enggak Mas Rio saya bicara udah 40 menit? Betul, kamu cek dulu jangan mandok-mandok toh. Ternyata 50 menit. Monggo diunjuk silakan. Berapa menit Mas Rio? 40, enggak lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wa kuntu mutawakifan anta alifi. Nah itu insya Allah episode berikutnya. Karena tadi saya bilang di akhir saya mau akan bahas sesuatu tentang bulan Rajab. Jadi kitab Idhah Asrar Ulumul Ghorobin ini kitab yang isinya akan membuat kita jadi wali gitu lah. Ya, buat kita jadi wali. Dan ciri-ciri orang yang memang sudah masuk kelompok wali, nah ini ciri-cirinya. Ciri-ciri kan penting ya, walaupun kita belum, tapi kalau udah punya ciri-cirinya kan insya Allah jadi. Ciri-cirinya dia suka sama apa yang disukai para wali. Udah sesuai gitu. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia masuk dalam kelompoknya. Kok antum dengar ilmu begini bisa senang? Itu termasuk longko. Asli longko. Aneh. Orang lain mungkin yang enggak suka atau belum bisa suka, diajak dengar, istimewanya apa? Enak-enak di keri kupengku. Enggak bisa. Tapi kok antum bisa senang, bisa enak, bisa nyaman, sementara dibahas ilmunya para wali, pertanda kalau memang Anda sudah berada di situ. Ya, sudah ada di situ. Tadi itu, sudah satu frekuensi. Ya sudah satu frekuensi. Bayangkan satu frekuensi dengan para wali. Itu kan kabar gembira yang luar biasa. Nah nanti kalau antum duduk sama orang yang ngobrol dunia saja, kok hatimu nggak nyambung, berbahagialah. Kenapa? Ternyata kamu beda frekuensi. Oh saya kok beda frekuensi? Ya nggak sama dengan beliau itu ya, kenapa ya? Kok aku nggak bisa seperti dulu lagi ya? Dulu tuh bisa begini begitu kalau sama teman-teman yang itu. Kok sekarang kok tak paksa-paksa kok gak nyambung. Kenapa? Ya karena frekuensinya udah beda, naik level. Ya the next level nih, levelnya udah berbeda. Jelas semuanya? Apa? Wow sudah mulai bahas yuk, abad aku wali. Wow. Mulai. Allahumma amin ya insyaallah. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain. Kita tutup dulu Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Sedikit-sedikit insya Allah barokah. Jadi kesimpulannya sebelum saya lanjutkan bahasan berikutnya, bahwasannya jalan ke akhirat itu panjang. Perjalanannya panjang dan jalannya itu berliku-liku. Maka kita butuh yang bimbing dan kita butuh tahu ilmunya. Biar kita sampai pada tujuan dengan cepat dan selamat. Jangan sampai tujuannya kelamaan, sampai tujuannya cepat dan kita selamat. Nah sekarang kita bahas masalah bulan Rajab, dikit aja, gak banyak. Bulan Rajab ini bulan yang super istimewa. Ya bulan yang super istimewa. Kenapa dikatakan bulan yang super istimewa? Gini, yang sudah menikah, begitu ingat tanggal dan bulan pernikahan, itu ada yang temennya ngomong happy anniversary. Betul ya? Saking istimewanya bulan itu dan tanggal itu, kalau kamu sebagai suami lupa, bisa menjadi malapetaka. Betul ya? Istrinya kok ngomong gini, Mas, iya. Gak inget toh? Gak inget apa? Oh pancen lali awakmu. Mulai magrek nih. Enggak, aku gak lupa kok. Sama ngiling-ngiling, apa ya? Gak ketemu ya. Apa ya? Gak lupa apa? Ayo ingat apa? Janji makan malam. Ngawur. Memang kamu sudah tidak perhatian sama aku. Wah. Mulai langsung lambung kambuh. Ada itu calon manten. Di WA saja sama calon istrinya langsung sakit lambung 10 hari. Wah, ada yang begitu ya. Sakit lambung 10 hari itu. Kalau pas beritanya kurang cocok sama hati kan bisa seperti itu. Nah ini happy anniversary jadi penting. Karena itu saat pertemuan kita Mas. Dua insan yang berbeda memadu rasa dalam satu jiwa penuh cinta. Oh jempol catat awas ya. Hak paten itu. Hak paten. Masya Allah. Nah bayangkan bulan dan hari pertemuan manusia dengan pencipta yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan terjadi setelahnya seperti yang itu. Pertemuan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kok kita biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja. Kira-kira aneh atau enggak aneh itu? Kok kita enggak tertarik? Kok kita enggak penasaran sama waktunya? Para peneliti tentang jagat raya itu sangat paham bahwasanya perjalanan waktu itu perlu dicatat dan setiap waktu punya keistimewaan sendiri. Makanya mereka punya keyakinan yang namanya lubang hutan, lubang hitam atau black hole. Itu diyakini bisa menjadi gerbang menuju perjalanan yang jauh tapi singkat waktu. Dan itu hanya terjadi sekian misalnya juta tahun atau sekian ratus tahun sekali dan saatnya saat ini. Maka saat itu nanti. Kenapa? Itu waktu jarang terjadi. Penting nilainya. Diperhatikan betul. Ya diperhatikan betul. Timingnya diperhatikan. Makanya di Islam kita diajari untuk mengenang waktu. Ya, ada waktu malam, sahur, buat doa di situ mustajab. Ada malam Jumat, hari Jumat buat sholawat. Makanya sering dibuat peringatan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Maka ketika orang tidak menghargai orang yang memperingati Isra dan Mi'raj dengan alasan semua waktu itu sama, maka itu anehnya luar biasa. Buat kita enggak sama. Waktu yang satu yang dengan waktu yang lain. Ada waktu-waktu yang istimewa, ada waktu-waktu yang super istimewa. Di bulan Rajab ini dipertemukannya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan yang hanya bisa dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Kita enggak usah mereka-reka, pokoknya cukup amanna wa shaddaqna. Kami percaya, iman dan kami membenarkannya. Selesai. Cukup gitu aja, ora usah ruwet, ora usah mumet. Nah, dikasih informasi sama Nabi Muhammad SAW, bulan Rajab ini bulan istighfar, nih salah satunya. Wah, ada yang protes, bukannya istighfar itu tiap hari. Kenapa mau istighfar nunggu Rajab? Sing ngomong istighfar nunggu Rajab ki sapa dul? Gak ada kalimat istighfar nunggu Rajab. Cuman dikasih tahu kalau Rajab ini bulan istighfar. Artinya di bulan Rajab istighfar ini punya kekhususan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sama seperti dalam hitungan perjalanan 24 jam, maka istighfar di waktu sahur itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki dengan istighfar di waktu zuhur. Makanya dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar, bukan di waktu zuhur, bukan di waktu asar, bukan di waktu maghrib. Meskipun kapanpun kita dianjurkan istighfar, tapi sahur ini punya waktu yang istimewa untuk istighfar. Nah kalau Rajab gak nunggu sahur. Kalau Rajab ini 24 jam jadi sahur. Wabil ashar itu berlaku 24 jam di bulan Rajab. Kapanpun waktu istighfar di bulan Rajab nilainya sangat istimewa. Mungkin ada yang ngomong, saya belum bisa merasakan istimewanya istighfar. Ya ini perlu dikasih pelajaran. Nanya, sederhana saja. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Istri marah. Istri marah karena suaminya melakukan kesalahan. Marahnya istrinya luar biasa. Marahnya luar biasa. Sampai menuntut hal-hal yang membuat Allah murka. Ya, mungkin minta cerai cuman karena alasan cemburu. Cuman cemburu tok minta cerai. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri kan, enggak boleh begitu ya, enggak boleh begitu. Tapi udah terlanjur marahnya luar biasa. Pertanyaan saya, suaminya tenang enggak itu? Ya suaminya model seperti jenengan, seperti saya, seperti kita. Ini kalau istri begitu kira-kira tenang atau jujur toh? Jujur dul, ayo. Gimana? Ini saya pakai bahasa dul-dul ini karena kumpul sama Ustaz Iis sama Kafa nih loh ya. Sama Boim ini, sama teman-teman. Kumpulan saya kan anak-anak muda begini. Jadi ya bahasanya begini nih. Mungkin ada nanya, Habib Novel pakai bahasa dal-dul nih. Kumpulan sama siapa ya? Kumpul sama teman-teman saya. Clear? Kira-kira tenang atau galau? Tenang atau galau? Bu, kira-kira suaminya tenang atau galau bu? Bu, kalau ibu begitu kan kira-kira suaminya tenang atau galau? Loh tuh loh, orang pelakunya aja bisa yakin antum galau kok.
Kalau katanya ibu-ibu ya, kalau. Maka apa yang akan membuat suami tadi tenang? Hanya satu kata, kumaafkan kamu, selesai. Betul? Begitu istrinya ngomong, Mas, kumaafkan kamu, selesai atau enggak selesai? Selesai. Alhamdulillah, waras. Betul kan ya? Alhamdulillah, beres. Masalah selesai karena sudah dimaafkan sama dia. Nah itu suami istri. Jadi begitu dapat kata maaf, maka selesai. Maka selesai. Nah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau Allah marah, apa yang kita dapat? Ya seksa. Di dunia terseksa, di akhirat terseksa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita manusia sangat membutuhkan yang namanya jawaban dari Allah, aku sudah memaafkanmu. Betul? Begitu Allah katakan, aku maafkan kamu, maka selesai. Karena itu minta maaf, itu ibadah yang sangat penting. Maka kalau dikasih tahu 24 jam Rajab itu Allah istimewakan. Seperti setiap sahur, seharusnya kita, yes, Alhamdulillah, ya Allah, please forgive me. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Orang nanya, kamu kok senang minta maaf? Orang perkara senang tok iki. Nah, kalau enggak dimaafkan sama Allah kan ya buyar kabeh. Jadi ya saya fokus minta maaf. Kalau saya bilang minta ampun kan enggak patek klik ya. Makanya saya bilang minta maaf. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maaf. Begitu dapat maaf selesai. Berarti minta maaf ini penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Sangat penting dan baiknya Allah yang nyuruh itu Allah. Gini loh, awakmu kadang gak dong-dong kok ya. Kadang gak dong-dong. Istri marah, terus istri yang ngomong begini, kamu cukup bilang, Dik maafkan aku, selesai mas masalah mas. Ngomong, aku minta maaf, gitu ngomong aja mas, selesai mas. Saya mau nanya, istrinya baik banget atau gak baik banget nih? Baik banget. Suaminya cuma bengong tok. Ngono. Masa selesai? Yakin ngono selesai? Iya mas, kamu cukup bilang maafkan aku. Selesai masalah kita mas. Aku maafkan kamu mas. Jawab lagi suaminya. Masa iyo? Salahku besar loh. Masa kamu bisa maafkan aku kalau aku bilang maafkan aku? Masya Allah, ini lanang gendeng apa edan? Nanya saya. Ini kira-kira termasuk pria yang waras atau agak gimana ini? Kalau yang waras kan, makasih sayang, please maafkan aku, please. Saya maaf no, coba ulangi. Tidak akan kuulangi, sesok dibaleni. Istrinya ngomong lagi, mas, asal kamu bilang maafkan aku, selesai. Yang satu ngomong, masa sih? Gak masuk akal. Gak mungkin. A sampai Z nih buat dalil. Gak masuk akal, gak mungkin. Dijawab sama istrinya, hatiku tuh lebih luas dari samudra karena aku sangat mencintaimu. Jadi cukup kata maaf meskipun itu palsu, aku terima sebagai kebenaran karena cintaku gak palsu buat kamu. Masya Allah. Masya Allah, kalau kamu punya istri seperti itu, sungguh beruntung dirimu. Masya Allah. Nah itu Allah lebih dari itu. Sepalsu apapun kamu mengucapkan Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah maha pengampun, kepalsuan kita pun diterima sama Allah Ta'ala. Aku ampuni kamu. Karena begitu kita minta ampun dan Allah ucapkan aku ampuni kamu, maka iblis tersungkur dan iblis delosor nangis. Maka Allah lebih suka iblis yang nangis daripada kamu yang nangis. Berarti minta ampun ini penting gak nih? Penting. Jadi jangan sepelekan istighfar. Makanya kita Rajab ini ya berlomba-lomba. Sholawat jalan, sudah gak usah dibahas itu. Tahlil jalan, tasbih jalan. Tapi ini juaranya Rajab istighfar. Ya juaranya istighfar. Kencengkan tuh istighfarnya di bulan Rajab. Makanya karena Rajab ini bulan istighfar dan istighfar itu jadi juara, sementara Nabi Muhammad SAW gak boleh dikalahkan.
Tuh sistemnya Allah tuh ya. Nabi Muhammad gak boleh dikalahkan SAW. Maka Allah mewahyukan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, maksiat, namanya menzalimi diri sendiri. Ya, kemudian walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka mau datang sama kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfirulahumur rasul. Kemudian Rasul mintakan ampun untuk mereka. Dibahas oleh ulama. Kenapa kok ayatnya begini ya? Jika mereka mendatangi kamu. Jika mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri. Mereka mau mendatangi kamu. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Dan kamu, kan seharusnya begitu ya. Dan kamu mintakan ampun untuk mereka. Tentu mereka akan mendapati Allah maha menerima, memberi tobat dan maha penyayang. Dari konteks bahasanya seharusnya begitu. Mendatangi kamu dan kamu. Tapi kenapa sama Allah dirubah? Ketika mereka menzalimi, seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangi kamu dan mereka minta ampun kepada Allah dan Ar-Rasul, sang Rasul mintakan ampun untuk mereka kepada Allah, tentu mereka akan mendapati Allah itu maha menerima dan beri tobat lagi maha penyayang. Dibahas sama ulama, kenapa di sini kok disebut Ar-Rasul bukan kamu? Ya karena kalau kamu ini nisbat pada diri manusia dan manusia itu ada batas usia. Ada batas usia, sehingga peristiwa itu hanya berlaku semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Clear? Jadi ayat ini kalau memang disebutkan kamu lagi, maka ini hanya akan berlangsung semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Allah mau ini berlangsung selama-lamanya, maka tidak disebutkan sosok kamu, tapi yang disebutkan adalah Ar-Rasul, gelar yang selalu melekat pada Nabi Muhammad SAW, baik sebelum lahir, setelah lahir, saat hidup maupun setelah wafat. Artinya siapapun yang berbuat zalim, berbuat dosa, mau mendatangi Nabi Muhammad SAW, baik di zaman Nabi maupun sampai kapanpun juga, kemudian dia minta ampun sama Allah Ta'ala, maka Rasul akan berjuang memintakan ampun baginya. Artinya apa? Kalau kita istighfar diawali sholawat dulu, datang ke Nabi dalam benak kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, mintakan ampun sama Allah. Terus kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah akan berjuang mintakan ampun buat kita. Nah kalau yang maju kanjeng Nabi kira-kira beres atau enggak beres? Beres. Nah itu loh bedanya orang yang mau cari ilmu sama orang yang enggak cari ilmu. Ya istighfar sendiri oke, tapi kalau diistighfarkan Nabi, yo langsung beres. Makanya jangan pernah tinggalkan sholawat kendati kita rajin istighfar. Dan itu yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Tapi ini rahasia daripada rahasia-rahasia Al-Quran. Kalau nggak dipelajari ya nggak akan paham. Jelas? Ya ini dipanjangkan terus. Sampai nanti subuh. Seneng saya ngomong dan antum seneng denger. Ya antum seneng denger. Masalahnya besok setelah subuh gitu. Banyak yang nggak seneng. Ya banyak yang enggak seneng, ada kerjaan keteter, ada yang tidurnya molor, nanti istrinya protes dan lain sebagainya. Biar tetap saya kangen sama majelis, antum juga kangen sama majelis.